Ya. Di pagi hari ini seperti biasa di hari Rabu pagi, setiap Rabu pagi jam 9 sampai jam 10 di acara yang sudah sangat kita tunggu-tunggu ya. Acara yang akan membahas segala pernak-pernik mengenai autoimun ya. Setiap minggu kita akan berganti topik dan itu juga sangat menarik. Ini mungkin terutama ini khususnya dari penyintas autoimun akan sangat bermanfaat ya, selain juga untuk yang masyarakat ataupun sobat muardi semuanya ya. Acara hari Rabu pagi di acara Cangkir Kopi Hangat ya, Cangkir Kopi Hangat bersama saya Dr. Agus Joko Susanto, dan topik hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik ya, tidak kalah menarik dengan topik-topik sebelumnya di hari Rabu yang lalu. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik untuk penyintas autoimun, terutama ini yang mengenai bagian saraf. Ya. Topiknya hari ini adalah myasthenia gravis. Apakah MG, ya, MG atau myasthenia gravis itu? Nanti akan kita bahas, kita kupas secara banyak ya. Jadi mumpung ada narasumber dan kita nanti akan membahas, boleh bertanya apapun mengenai myasthenia gravis, ataupun nanti bisa juga bertanya tentang autoimun yang lain ya. Tapi sebenarnya untuk kita khususkan hari ini dia myasthenia gravis. Sebelumnya akan saya sapa dulu ini untuk yang Instagramnya Alergi Imunologi Internet Solo ya. Selamat pagi ya, silakan join ya, ajak temennya, ajak sobat-sobatnya dan penyintas autoimun yang lain, dan juga dari FB-nya Alergi Imunologi Internet Solo ya. Selamat pagi. Dan dari FB-nya Rumah Sakit Dr. Muardi ya, selamat pagi. Silakan bergabung dengan kita dan nanti bisa mengajukan berbagai macam pertanyaan. Kita akan bahas di pagi hari ini. Dan kemudian dari Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi ya, selamat pagi semuanya. Yang belum bergabung diajak ya, boleh rekannya, temannya, kakeknya, semuanya boleh lah. Yang penting bawa Android. Dan jangan lupa acara ini setiap hari Rabu ini di acara Cangkir Kopi Hangat atau SKHT, ini bisa dilihat lagi, dilihat ulang bagi yang belum bisa ataupun belum punya kesempatan untuk live ya. Bisa dilihat di YouTube-nya, YouTube maupun FB-nya Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Bisa dilihat ulang di YouTube maupun di FB-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Silakan nanti bergabung ya. Untuk menyingkat waktu karena ini hari Rabu, waktunya juga pendek nih. Kita cuma punya waktu sebentar nanti, 1 jam kurang ya. Untuk menyingkat waktu, pada pagi hari ini kita mengundang narasumber dari bagian neurologi atau bagian saraf, karena kita akan membahas masalah myasthenia gravis dengan berbagai macam seluk-beluknya. Narasumber kita hari ini juga tidak kalah hebatnya, sangat luar biasa. Beliau ini ya besar, pintar main basket maupun sepak bola, sepertinya sih ya. Tapi nanti kita tanya aja ya. Siapa bintang tamunya hari ini ya? Dokter Pepi ya, spesialis saraf. Silakan Dokter Pepi. Ya. Ya. Selamat pagi. Oh, ya, pagi ya. Silakan Dokter. Ya, terima kasih. Nah, ini Dokter Pepi ya. Nah, kalau lihat dari seperti ini kan ya sama. Saya saja kalah besar nih ya dibanding Dokter Pepi. Gimana Dokter Pepi hari ini? Kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Suasana memang pagi hari ini cerah juga ya kalau dilihat di luar. Kan kita bisa lihat dari luar nih. Yang sobat-sobat nggak bisa lihat di luar. Jadi udara memang cerah ya. Dokter Pepi, ini mungkin kita dulu sudah pernah kita undang sebenarnya Dokter Pepi ya. Ini yang kedua kali kan Dokter Pepi. Cuman dulu masalah topiknya berbeda. Kalau sekarang ini kan kita bahas masalah myasthenia gravis ini Dokter Pepi. Tapi sebelum membahas myasthenia gravis, mungkin lebih baik Dokter Pepi ingin mengenalkan dulu lah. Sebenarnya Dokter Pepi itu siapa? Mungkin yang sobat Muardi dulu pernah lihat ataupun pernah mendengarkan tapi mungkin lupa ya. Dokter Pepi itu kerjanya di mana? Jelas Muardi pasti ya. Nah, silakan Dokter Pepi. Ya. Halo Sobat Muardi, perkenalkan saya Dokter Pepi. Saya dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Muardi ini. Senang sekali pada pagi hari ini saya bisa bergabung dengan Dokter Agus Joko di acara Cangkir Kopi Hangat. Kita sapa dulu ini dari Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Ya. Selamat pagi, ini dari Dokter Pepi. Kemudian dari Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muardi. Ya. Terus ini ada Facebook maupun Instagramnya Alergi Imunologi Internet Solo ya. Selamat pagi semuanya ya.
Dokter Pepi ini udah datang sini, silahkan join, silahkan bergabung, nanti tanya ya. Dokter Pepi, ini untuk masalah penyintas autoimun jenis untuk yang pagi hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai miastenia gravis ya. Mungkin Dokter Pepi bisa sekilas menyampaikan untuk sobat-sobat muardi sekalian, sebenarnya miastenia gravis itu apa sih? Iya. Kalau dibilang penyakit apa kan gitu ya. Ya. Jadi gini dok, miastenia gravis itu salah satu penyakit autoimun ya dok ya. Gampangannya seperti ini, kalau pada manusia normal itu untuk otot bisa bergerak, berkontraksi itu kan butuh yang namanya asetilkolin, zat yang namanya asetilkolin. Nah, asetilkolin ini nanti akan menempel di reseptornya di otot. Nah, pada saat seseorang menderita miastenia gravis, reseptornya ini tidak berfungsi karena ditempati oleh antibodi sehingga tidak bisa kontraksi, terjadi kelemahan. Ada yang menghambat ya istilahnya ya? Ada yang menghambat, bahkan merusak tidak hanya menempati tapi merusak juga. Ya seperti itu. Seperti itu kurang lebihnya. Kalau gini Dokter Pepi, ini kan mungkin orang bingung miastenia gravis itu tadi, mungkin kan agak bingung juga orang awam kita aja mungkin yang nggak base-nya kesehatan. Itu ya diserang di sebelah mana sih ototnya? Otot tangan atau otot wajah atau otot apa nih kira-kira? Ya. Jadi pada dasarnya yang diserang itu adalah otot skelet, otot rangka bisa di seluruh tubuh, tapi yang paling sering itu di otot gerak bola mata, kemudian otot menelan, otot wajah, yang paling sering seperti itu. Cuman bisa di seluruh bagian tubuh. Sebenarnya bisa semuanya ya, dari bisa atas bawah bisa ya. Bisa. Terus, nah ini nanti bedanya gini, kalau orang udah kena seperti itu, terus kan orang, wah ini kalau kena seperti ini nanti sulit makan atau sulit apa. Kalau khasnya orang yang sering dikeluhkan pertama kali biasanya miastenia gravis ini. Keluhan yang khas pertama kali itu kalau bangun pagi hari biasanya itu seger, ya seger, bugar, kuat, seperti kita manusia yang normal gitu ya. Tapi begitu sore hari, malam hari, setelah dipakai aktivitas harian itu mulai terjadi kelemahan. Nah itu saya juga seperti itu nanti. Itu juga banyak seperti itu ya. Dan untuk membedakannya, kalau pagi hari sehat, sore hari udah mulai sehat, terus itu tahunya atau gimana? Tidak harus sore hari dok, misalnya siang-siang itu dipakai masak, misalnya motong-motong sayuran berulang-ulang kali seperti ini, tiba-tiba lemas. Jadi aktivitas yang berulang-ulang itu juga bisa memicu. Bisa memicu seperti itu ya. Terus biasanya ada pendahuluan tidak? Misalnya gejala, oh panas dulu, atau tahu-tahu, oh saya kena miastenia, atau memang ada gejala awal biasanya? Tidak ada? Tidak ada sih sebetulnya. Tidak ada. Biasanya gejalanya yang khas seperti itu. Dia mengalami kelemahan pada saat setelah aktivitas dan membaik dengan istirahat biasanya. Nah itu bedanya nanti misalnya gini dok, dok lah ini bedanya kalau saya punya sakit gula. Gula kan juga lemes kalau siang hari. Itu sebaiknya gimana? Apa sebaiknya tetap harus kontrol gimana atau gimana? Ya, kalau untuk pertama kali mungkin memang harus pertama kali muncul keluhan memang harus kita cari tahu ya apakah ini gula, apakah miastenia. Tapi sebetulnya perbedaannya cukup jelas sih. Kalau gula biasanya didahulinya karena misalnya hipoglikemi, kurang makan. Tapi kalau yang miastenia biasanya karena aktivitas. Terus kalau misalnya gini, dokter, kalau sekarang kan ada miastenia gravis seperti itu tadi saya sudah cerita. Kalau semakin hari sebenarnya jumlahnya yang penyintas miastenia gravis ini banyak dari pengalaman dokter Pepi yang kontrol di bagian saraf ini? Ya cukup banyak. Mungkin karena sebelumnya tidak terdeteksi, jadi makin hari makin kesini makin banyak. Biasanya kalau wanita usia muda, kalau laki-laki, seringnya wanita ya, bukan laki ya? Laki-laki usia yang lebih tua biasanya. Oh, laki-laki usia lebih tua ya. Jadi kalau yang muda-muda biasanya pada wanita. Berarti aman ya? Kita kan masih muda. Masih muda, aman. Oh, seringnya memang perempuan ya? Perempuan kalau di usia muda, tapi kalau yang laki-laki biasanya di usia tua yang biasanya. Terus kalau memang ini kan, ini seperti ini dokter Pepi, ini kan untuk ya bagi penyintas autoimun yang lain juga kan sama. Khasnya kan di perempuan yang masih usia muda dan masih aktif ya menstruasinya ya. Nah ini kan nanti hubungannya juga dengan misalnya masalah kehamilan. Itu kalau misalnya tanya ini kehamilan, itu kira-kira kalau dia bisa hamil enggak nih kira-kira? Bisa. Masih bisa ya? Jadi asal miastenia gravis itu terkontrol, bisa hidup secara baik dan normal seperti kita semua. Terus sarannya ngontrol gini dok, dok saya punya miastenia, ini nanti berarti kalau orang mendengar ya, kita ada kena autoimun, contohnya kalau hari ini kan miastenia gravis, ini seperti
kayak dunia udah runtuh, udah gelap, ya kan? Nah, Masa itu depan sebetulnya nggak nanti boleh itu. madesur, ya masa depan suram kalau zaman dulu ya. Itu gimana? Dengan stigma yang di masyarakat seperti itu? Itu harus harus betul-betul dihilangkan stigma yang Dihilangkan, seperti ya. itu. Karena penderita miastenia gravis bisa hidup normal seperti kita semua, kemudian supaya bisa hidup dengan baik, maka harus berpikiran yang positif juga. Positif ya. Kalau dari ini pengetahuan ataupun dari pengalaman Dokter Pepi untuk yang perempuan ini kira-kira bisa sampai usia tua enggak nih? Sebetulnya bisa, Dok. Cuman Bisa ya. sekali lagi asal kita bisa mengontrolnya dengan baik, maka tidak ada masalah. Terus misalnya komplikasi yang paling sering dan yang paling membahayakan untuk ini miastenia gravis untuk bagi yang penyintas-penyintas yang pasti usia muda. Soalnya kan kalau usia tua ya maaf aja kan kalau udah usia tua, oh wajar lah enggak apa-apa karena usia tua sih. Kalau usia muda kan berpengaruh dalam tanda kutip kan masih kadang banyakannya masih gadis. Ya kan biasanya seperti itu ya. Jadi komplikasinya yang paling harus diwaspadai ya, Dok ya, ada yang namanya krisis miastenia. Oh, ada krisis? Ada krisis miastenia. Saya kira ada krisis BBM aja. Oh, ada krisis miastenia ya? Ada krisis miastenia, kadang juga rancu dengan krisis kolinergik. Jadi ada dua macam itu, krisis miastenia atau krisis kolinergik. Biasanya pasiennya sampai sesek dan nggak bisa nafas seperti itu. Berarti yang paling ditakutkan adalah pernafasannya ya? Nafasnya, gangguan jalan nafas. Oke. Dan nanti untuk yang sobat-sobat semuanya di Sobat Muardi maupun yang di alergi imunologi, nanti pagi hari ini kita nanti juga mengundang survivornya dari MG ya. Nanti Dokter Pepi kita ada mengundang juga nih seorang tamu yang bagaimana beliaunya itu hidup ya sebagai penyintas autoimun jenis MG, miastenia gravis ya. Nanti bisa sharing juga. Kita akan menanyakan kan kalau kita mungkin sebagai dokter kan cuman ya kita kan secara ilmunya seperti ini ya. Tapi kalau bagi beliaunya sendiri nanti kan akan wah ini loh saya sendiri yang ada pengalaman. Mungkin kita malah dibantah, enggak seperti itu dokter, karena kan saya ngerasain seperti ini ya, seperti itu. Terus gini dokter, kalau misalnya nanti MG ini kalau misalnya pengobatan yang sering itu dia itu kan kadang kan ada obat-obat yang kadang kok sulit didapatkan, terus apalagi pemeriksaan itu kan kadang ada juga yang harus memastikan kan dicek laboratorium yang satu harganya ya mungkin relatif mahal. Kemudian pemeriksaannya juga waktu kemarin kan agak sulit di Indonesia, apalagi di Solo ini ya. Gimana dokter untuk menanggapi itu? Jadi yang pertama pemeriksaannya dok ya. Untuk pemeriksaan itu ada banyak pilihan bertahap sebetulnya. Mulai dari yang sederhana sampai yang tadi dibilang dokter mahal itu. Jadi yang mahal itu mungkin kalau kita ragu dengan yang sederhana baru kita cek yang mahal itu. Kalau yang sederhana mungkin dengan pemeriksaan fisik kita minta pasiennya untuk menghitung 1 sampai 100. Kalau sampai angka 20 atau 15 sudah lemes nggak bisa lagi, mungkin kita curiga ke arah sana. Kemudian ada lagi pemeriksaan EMG dok, rekam otot. Ada yang namanya RNS, itu juga cukup sensitif untuk mendiagnosis itu. Baru setelah itu nanti kalau masih meragukan semua, kita cek laboratorium yang mahal itu tadi. Ya. Kemudian obatnya, memang beberapa waktu lalu memang ada sempat kosong stok ya dok, tapi kelihatannya sekarang cukup aman. Oke. Ini sebelumnya ada yang dari Facebooknya Rumah Sakit Dr. Mardi nih. Dari Pak Trijoko, selamat pagi nih Pak Trijoko nih. Ada temannya juga di sini nih. Ya. Selamat pagi dokter, selamat pagi ya. Saya sudah 16 tahun dengan MG ya. Dengan miastenia gravis dan pakai mesin mesinan ya. Sudah sampai pakai mesin sudah sampai 10 kali gara-gara batuk ya. Tips supaya tidak krisis bagaimana dok? Nah ini tips tidak krisis. Tadi udah disampaikan dokter Pepi ada masalah krisis tadi. Iya, krisis miastenia. Selamat pagi Pak Trijoko. Jadi untuk mengantisipasi itu tipsnya itu sebetulnya ada banyak. Yang pertama misalnya dari makanan. Makan harus yang baik, nutrisi yang cukup. Kemudian istirahat yang cukup. Kemudian hindari pencetus, misalnya suhu yang ekstrim, terlalu dingin, terlalu panas. Kemudian stres, depresi, kurang tidur, semua harus dihindari.
Dan yang paling penting harus hidup secara positif, Ya, pikiran secara positif. Yang penting itu positif Positive pikiran. Iya. thinking. Karena memang di mana sebagai penyintas autoimun itu memang nomor satu memang kita harus hidup bahagia ya. Kalau dokter Yongki sampaikan itu biasanya kita harus hidup bahagia, hidup senang ya, senang semuanya kan seperti itu. Apapun apalagi kalau bagi penyintas autoimun yang perempuan ya, wanita kan usia muda. Tapi beda kalau usia penyintas autoimun biasanya kalau diajak ke mall mungkin sehat kali ya. Ya bisa. Seperti itu ya. Ini selamat pagi, ini ada dari Instagramnya Muardi nih, Mbak Susi Rahmawati ya, selamat pagi ya. Ini tadi saya sudah nyampaikan nih lab yang mahal nih. Ini ditanya ini lab yang mahal itu apa dok? Nah, gimana? Ya, jadi ada yang namanya pemeriksaan untuk apa ya, antibody Acetylcholine ya. acetylcholine. Kemudian kalau yang itu masih negatif, nanti mungkin selanjutnya yang muscle tyrosin kinase. Muscle tyrosin Jadi ada 2 jenis itu. Itu lebih mahal lagi nih, sama mahal-mahal. Itu seperti itu Mbak Susi ya. Sebaiknya kalau misalnya nanti yang tadi sudah sampaikan Dokter Pepi bahwasanya ya kita pakai yang sederhana dulu, yang murah-murah dulu. Tapi nanti kalau misalnya nanti memang masih ragu tadi ya dok, itu nanti bisa dicek yang seperti itu. Itu memang kemarin kalau saya punya pengalaman, saya cek kan kalau di Indonesia kan dikirim ke waktu itu mau ke Singapura ya, paling dikit ya ke Singapura. Terus kemudian sekarang lab swasta kita ada juga yang sudah bisa Solo, ya. Jadi seperti itu. Mungkin ada gini dokter, ini sebentar lagi kita akan undang ya tamu kita. Terus sebelumnya dokter, ini kalau dokter Pepi, kalau untuk mungkin ada tips-tipsnya, maksudnya dalam artian sebelum nanti kita mengundang yang ada bintang yang apa ya, yang survivornya yang benar-benar mengalami ya, itu mungkin punya tips-tips dari dokter Pepi mengenai MG ini, maksudnya untuk biar caranya bagaimana sehari-harinya ya, ataukah nanti ini bisa diturunkan atau tidak, kan seperti kan misalnya, oh saya punya MG dokter, nanti kalau anak saya kena MG atau gimana? Ya. Siap. Jadi untuk tips sehari-hari ya, tips sehari-hari seperti yang tadi sudah disampaikan, yang pertama soal makanan, makan cukup secara cukup, banyak, tinggi nutrisinya. Nah, apabila pada saat apa namanya agak kurang terkontrol, mungkin bisa dipilih makanan yang konsistensinya agak lunak dok. Jadi seperti telur, sayur-sayuran dan lain sebagainya, supaya tidak capek mengunyahnya. Oh, maksud untuk mengurangi otot ini biar nggak capek ya? Kurangi kontraksi yang berlebihan. Kemudian istirahat. Pada saat memang tidak perlu untuk bekerja, ya dipakai istirahat semaksimal mungkin. Olahraga bukan berarti untuk penderita miastenia itu tidak boleh berolahraga. Jadi tetap bisa berolahraga asal sesuai kemampuan dan pada saat fase terkontrol. Mungkin yang bisa diusulkan dokter Pepi untuk olahraga, dok saya itu sukanya renang soalnya. Kalau saya sih gaya batu sih. Jadi kalau olahraga itu sebetulnya asal bisa mengukur kemampuan sendiri, bisa mengukur kemampuan sendiri bahwa oh ini saya mampu, dan pada saat miastenianya terkontrol itu tidak apa-apa, bisa hidup seperti kita semua. Jadi aktivitas, kemudian mengatur jadwal kerja, mungkin difokuskan kalau jadwal kerja mungkin kalau bisa diatur di pagi hari. Jadi kalau untuk siang, sore atau malam itu agak dikurangi untuk tidur istirahat. Makanan istirahat cukup, aktivitas sehari, dan yang paling penting itu tetap satu, berpikiran positif. Itu sangat besar manfaatnya. Oh ya. Terus tadi misalnya dok kalau saya tuh nanti punya suami misalnya, terus nanti anak saya bisa nggak kena MG? Kalau kita bicara soal bisa atau tidak bisa, semuanya pasti bisa. Cuman tidak selalu ya dok, tidak selalu bahwa penderita MG menurunkan penyakitnya ke keturunannya. Oh ya. Ini tidak aja. Usah khawatir. Nggak usah khawatir nanti ya, nanti ya. Ini satu dulu nih dari FB-nya Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Selamat pagi Mbak Ani Farida ya, pagi dok, selamat pagi ya. Saya pasien MG dari Jepara sudah 3 tahun. Apa nih? Kena MG, oh ya. Kena MG dan 2 kali pakai mesin. Bulan Mei kemarin operasi Timoma, dan operasi ini torakostomi maksudnya ya, torakostomi. Apakah setelah operasi Timoma kedepannya MG saya akan membaik atau memburuk nih? Nah ini dengan torakostomi dan ada Timoma ya, maksudnya ini Timoma ini, Timoma dengan torakostomi ya. Ya, timektomi ya. Jadi jadi kalau memang betul
Ada beberapa penelitian dok, penelitian di luar itu bahwasanya untuk pasien dengan miastenia gravis yang dilakukan timektomi itu hasilnya bisa lebih baik daripada yang tidak dilakukan timektomi. Jadi mungkin kalau ditanya kedepannya Bisa membaik nggak kira-kira? akan membaik atau memburuk, kalau dari penelitian setelah dilakukan timektomi ini biasanya memang membaik. Ya. Tapi bukan berarti jaminan ya dok ya, bukan Ya. jaminan tidak akan memburuk, enggak. Semua kembali lagi ke aktivitas kita sehari-hari, kepada yang tadi kita sudah bahas. Masih perlu minum obat nggak kalau misalnya dengan timektomi, sudah ada timektomi itu? Tergantung dok. Tergantung juga, ya. Tetap biasanya ada yang masih tetap untuk minum obat. Minum obat ya. Oke, kita kan tadi bahas sendiri ya. Kan Ya. kita perlu juga ini kehadiran dari survivornya sendiri ya, survivor dari miastenia gravis ya. Ini memang pagi ini kita spesial ya, spesial. Biasanya kan di acara saya Sangkir Kopi Hangat, ini kita cuman saya dengan narasumber, tapi beda dengan untuk hari ini karena kita akan kedatangan seorang survivor sendiri dari miastenia gravis ya. Kita akan undang Mbak Tia ya, Mbak Tia. Silakan Mbak Tia. Mbak Tia ini akan kita undang, Dokter Pepi. Silakan sini ya. Silakan. Ya Mbak Tia. Silakan Mbak Tia. Ya. Silakan duduk. Ya kan dulu. Mbak Tia biar di tengah nih, nggak apa-apa nih. Ya. Selamat pagi Mbak Tia ya. Ini Mbak Tia ini sebagai seorang survivor dari miastenia gravis. Kabarnya bagaimana hari ini? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih minum obat teratur? Masih. Nah, ini ya dari teman-teman semuanya. Ini mungkin teman-teman pada tahu ini bisa sapa nih, disapa dulu Mbak. Ya ini dari FB sama Instagramnya Alergi Imunologi Internet Solo ya. Selamat pagi semuanya. Di sini kita kedatangan tamu survivor dari miastenia gravis, Mbak Tia namanya. Terus kemudian di FB-nya Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Selamat pagi, ini Mbak Tia di sini dan juga itu ada Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Ya, selamat pagi semuanya. Mbak Tia ini saya sama Dokter Pepi ini sangat berbahagia ini kedatangan Mbak Tia pagi hari ini ya. Mungkin Mbak Tia sebelumnya bisa menyampaikan Mbak Tia itu asli mana sih kan gitu ya. Silakan Kenalan Mbak dulu, Tia. Mbak. Iya. Nama saya Tia, asli dari Sragen. Oh, dari Sragen ya. Ini sekarang masih kuliah atau aktif atau gimana Mbak Tia? Masih kuliah aktif. Masih kuliah ya, alhamdulillah aktif ya. Tidak pernah misalnya tadi disampaikan Dokter Pepi kena krisisnya atau misalnya sampai nggak bisa jalan gitu enggak selama ini? Pernah. Pernah ya? Mungkin Saya juga. sedikit bisa menyampaikan pengalamannya selama kena MG kapan sih Mbak Tia sudah pernah pertama kali didiagnosis sebagai MG, terus apa yang dirasakan Mbak Tia pertama kali setelah mendengar ada autoimun miastenia gravis ya? Pertama gejala itu awal tahun 2012. 2012 ya. Kelas 3 SMP. Saya kan orangnya aktif, ikut kegiatan kemah ya dok. Oh iya. Kemah seperti organisasi gitu. Bukan aktivis ya, masih aktif ya? Oh ya, oke. Terus lalu pas itu kegiatan ngecamp di Candi Cepal. Ya, Ya di Tawangmangu ya. Ya, di situ saya kalau naik itu kaki agak lemes, tapi setelah itu sembuh. Setelah dipakai istirahat ya. Ya, sembuh. Lalu muncul lagi kelas 2 SMA. Itu saya jadi ketua OSIS, otomatis kan ngomong banyak, ngomong di depan umum. Nah itu saya suaranya mulai Hilang. Saya habis itu ini kenapa, saya kira juga nggak ada masalah apa-apa. Nah setelah itu kelas 3 waktu pulang naik motor itu mata tiba-tiba kayak merem. Nah, itu kurang tidur? Enggak. Oh enggak, kira merem kurang tidur. Ya, Habis itu saya belum berani bilang ke orang tua. Iya. ya oke. Setelah sekian lama naik motor kok matanya turun, nah itu saya langsung periksa ke dokter mata. Itu katanya disuruh ke dokter saraf. Saraf. Ya, Itu kelas 3 2015. 2015. Kan berarti kan kelas 3 ya. Terus selama ini kontrol rutin gitu? Rutin. Terus minum obat juga rutin? Dari kelas 3 sampai kuliah sampai sekarang gimana itu? Udah pernah sampai kambuh lagi atau timbul krisis atau gimana? Yang tadi diceritakan krisis gimana Mbak? Krisis itu setiap malam pakai oksigen, tapi paginya sehat. Gitu.
Artinya sehat, yang minum oksigen. Habis itu dokter menyatakan kalau ini emang krisis, pernah pakai IV 4 botol. Nah itu ternyata nggak ngaruh. Habis itu plasma. Plasmaferesis ya. Plasma tepat di Waktu itu dirawat di mana? Di sini atau di itu rumah sakit? Oh, Karyadi Oh, ya. di Semarang. Semarang. Ya. Plasma 2 kali tepat pas ulang tahun gitu. Ulang tahunnya siapa? Ulang tahun saya. Wah, Masya Allah, ini berarti ya Ya, bagus ya. Selamat, semangatnya kan ada ya. Yang penting ada semangatnya. habis itu pakai plasma agak mulai sehat, tapi balik lagi. Ya. Lagi ya. Setelah itu dokter melanjutkan buat timektomi itu. Berarti Tapi- ini sudah timektomi ya? Udah. Oh, iya iya. Timur-timur tahun berapa ini? Mbak? 2018. 2018 berarti 1 tahun ini ya? 1 tahun. 1 tahun. Dengan ditimektomi gimana rasanya? Agak berbeda atau gimana? Lumayan, alhamdulillah sudah membaik. Tapi obat tetap masih minum kan? Nah, Masih. dosis berkurang dengan sebelumnya ditimektomi? Dosis awalnya 3, cuman pakai metil. Pakai metil. Iya. Setelah operasi udah nggak pakai metil. Gejalanya berkurang ya? Iya. Kekambuhannya itu Iya. berkurang ya? Berkurang. Ini kan nanti juga nih dari tadi kita bisa nyapa tadi yang dari Jepara tadi ya, dari EB-nya Jepara ya tadi yang itu kan juga. Nah, dari Mbak Ani Farida, ini Mbak Ani Farida bisa menyapa, ini ada Mbak Tia di sini, Mbak Tia. Jadi sudah pernah dengan pengalaman timektomi juga sama dengan Mbak Ani Farida. Silahkan nanti bisa bertanya dan Mbak Tia juga enggak apa-apa, ini mumpung ada Dokter Pepi silahkan curhat, ini menanyakan apapun boleh ya, mumpung di sini ditanyakan aja. Mungkin mau bertanya sama Dokter Pepi, silahkan. Apa kira-kira? Kan setelah operasi, setelah pakai ventilator, Mm-mm. itu kan setelah operasi juga kondisinya membaik. Iya. Maksudnya otot-otot juga sudah Sudah agak mulai kuat, bertenaga, ya. gitu. Cuman kan suara ini Suara. awalnya banget juga. Oke. Ya, pas setelah pakai Sudah lama ya? 1 tahun. Suaranya seperti itu sudah 1 tahun ya? Ya 1 tahun setelah Ah. pakai ventilator. Oke, jadi mungkin banyak faktor ya, banyak faktor, tidak hanya oh ini saya sudah melakukan semua petunjuk, sudah minum obat rutin, Ya. tapi mungkin memang pada saat terjadi krisis yang sebelumnya atau penyakit yang sebelumnya, mungkin kerusakan di yang reseptornya tadi yang saya singgungnya, reseptornya kerusakannya sudah cukup banyak. Nah, mungkin untuk kembali lagi mungkin butuh Proses. ekstra proses ya. Hmm. Tapi nggak usah patah semangat. Iya. Tetap positif. Ya, ini juga kita sabar dulu. Ini maaf aja nih dari tadi ya, suaranya Mbak Tia kurang jelas ini. Ini ada yang bertanya nih, maaf suara narasumber survivornya kurang jelas. Karena ya kalau keras ya enggak bisa, karena ada miastenia grafis. Jadi ya ininya ya nanti agak keras enggak apa-apa ya. Sebelumnya ya, terima kasih Mbak Tia. Ini juga ini ada, kita sapa dulu dari Dewi Lim ya, Mbak Dewi Lim dari, ini suami saya 4 bulan lalu operasi timus, 1 bulan kemudian infeksi dan bernanah ya dokter. Jadi dokter operasi kecil lagi dengan mengeluarkan kawat 1 biji. Dan kondisi sekarang kadang bisa lemas dan muka agak kaku. Solusinya harus kemana nih dokter? Nih mungkin Dokter Pepi bisa Ini menyampaikan. penderita miastenia atau bukan ya dok ya? Iya, oh iya nih. Kok nggak ada keterangannya ya? Sebentar ini Mbak Dewi ini mungkin ditambahkan lagi. Ini Mbak Dewi ini suaminya seorang penyintas yang miastenia grafis atau bukan ini? Ya, jadi mungkin agak beda nanti ya, berbeda dalam hal masalah pengelolaan lebih lanjut ya, Dokter Pepi ini. Dan nanti terapinya juga agak berbeda nanti apapun ya. Tapi ini dulu ya dari Instagramnya, sambil kita nunggu Mbak Dewi tadi, dari Instagramnya Muadi, Mbak Haryati Eko, pola hidup yang bagaimana untuk mencegah MGO, tadi pola hidup yang mencegah. Tadi kalau udah sampai Dokter Pepi kan untuk pola hidup yang bagaimana kalau pola hidup yang baik. Kalau sekarang kan untuk pencegahannya. Sebetulnya untuk mencegah tidak ada yang khusus ya dok ya. Kurang lebih sama seperti kita sehari-hari. Ya pola hidup yang sehat aja, berpikiran positif, pola hidup sehat, banyak makan sayuran mungkin ya, banyak makan sayuran, terus jaga berat badan. Ini jaga berat badan ya. Tapi apapun memang saya tambahkan namanya MG itu kan suatu
autoimun. Autoimun kalau untuk pencegahan sih memang kita relatif agak sulit, kecuali tadi yang ada, karena banyak faktor ya, banyak faktor yang mendasari timbulnya autoimun apapun. Ada 157 jenis autoimun di dunia ini yang dikenal. Salah satunya adalah myasthenia gravis, dan itu pun untuk pencegahan secara primer mungkin ya belum ada ya. Kita skenario aja yang maksudnya mengatur gaya hidup segala macam. Dan ini kan kita kedatangan survivor. Kita tanyakan dulu gaya hidup yang diterapkan Mbak Tia ini selama ini gimana? Gaya hidupnya apakah Mbak Tia tadi sudah seperti awal saya sampaikan, oh dok saya itu biar saya itu bahagia, senang ya saya itu ke mall atau mau ke sawah atau gimana nih? Kalau untuk gaya hidup saya, Ya. saya kalau Mungkin agak keras dikit nih. Dipinjemin punya saya nih. kalau sudah tahu capek ya istirahat. Betul. Istirahat dulu. Tapi kalau badannya sehat ya berangkat kuliah juga sendiri, PP gitu. Iya. Betul. Terus untuk ini kan tidak hanya itu, kalau untuk orang sehat makannya bagaimana? Selama ini makannya gimana Mbak Tia? Makannya itu ditata atau semua saya masukkan atau gimana? Kalau penderita AMG itu biasanya tergantung Tergantung. diri sendiri. Ada yang makan roti nanti ngaruh kayak gandum gitu. Ya, Ah, iya. gluten ya. Ini kalau kita Kalau sering gluten. ada yang makan bakso kondisinya juga belum. Tapi kalau saya semua baik. Semua masuk. Iya. Semua masuk. Waduh. Karena Ini bagi terkontrol dengan baik itu tadi, iya, Dok. bagi orang tuanya Mbak Tia nih, nanti siap-siap ini Mbak Tia kayaknya makannya banyak kali ya. Semua masuk ya. Kalau menurut saya itu juga sugesti sih. Sugesti ya. Ya. Tapi ini saya nambahkan juga ya, untuk semuanya penyintas autoimun sebenarnya untuk makanan itu sebenarnya pengaruhnya sih memang ada, literatur menyatakan memang ada yang berpengaruh ke autoimun, tapi tidak semua autoimun ya. Autoimun tertentu aja yang spesifik, ya sensitif ya. Sensitif, setiap orang berlainan ya. Ada yang sensitif terhadap gluten ya, dengan gandum, dengan roti, tapi ada juga yang enggak. Saran saya adalah kenali diri Anda, kenali tubuh Anda, kenali autoimun Anda. Jenisnya apa, itu dikenali dulu. Kenali itu dulu, nggak usah kenali orang lain dulu lah ya. Yang penting kenali diri kita sendiri terhadap autoimunnya ya. Ya seperti itu Mbak Tia sih ya. Jadi seperti itu. Apapun kita kenali dulu. Mungkin bagi orang lain, makan ini nggak baik, makan ini nggak baik. Tapi kan setiap orang beda-beda, ya kan? Nah, seperti itu. Ini dari Facebooknya Muardi ya, Dokter Pepi ini, Maria dari Ibu Maria ya. Selamat pagi dok, ya Pak pagi, maaf melenceng dari tema. Ibu saya pasien dokter dari, ini pasien saya berarti ya, Dokter Agus Joko siapa ini? Oh ya saya sendiri ya, lupa. Kemarin didiagnosis kardiomegali saja, tapi kemarin ke Muardi di lab ternyata kreatin dan urinnya tinggi. Untuk USG ginjal dijadwalkan masih hari Kamis nanti, gimana ya dok caranya biar tidak harus cuci darah? Karena cuci darah ibu belum siap. Gini, Bu Maria, ini sebenarnya sih pagi hari ini kita bahas masalah autoimun, tapi ini ya tidak apa-apa lah, ini saya nambahkan sedikit aja lah ya. Jadi apapun kita lihat kalau kondisi ibu seperti itu ya, kita lihat secara fungsi. Kalau fungsinya kan dilihat dari ginjal, kita melihatnya dari hasil urium kreatinin maupun dari hasil kencingnya. Kita lihat memang ada kelainan atau tidak. Kemudian baru kita lakukan pemeriksaan, salah satu penunjang membantu dengan USG. Kita melihat struktur ginjalnya bagaimana, sudahkah ada kerusakan, sudahkah ada kelainan di ginjalnya. Kalau memang ginjalnya secara strukturnya, anatominya itu sudah berubah ataupun mengalami kelainan atau mengalami kerusakan, dan fungsi ginjalnya juga mengalami penurunan, dan dari kencingnya juga ada kelainan, mungkin memang salah satunya itu tetap harus dilakukan cuci darah. Tapi nanti tetap apapun harus dievaluasi dulu. Enggak apa-apa, enggak usah takut. Yang penting datang evaluasi dulu, kita lihat, kita evaluasi ya. Begitu Bu Maria, karena ini hari ini memang kita bahasnya autoimun ya. Tapi enggak apa-apa ya. Seperti itu. Jadi Mbak Tia ini kan semester 8 ya. Kira-kira udah mau lulus? Insya Allah ya, mau lulus ini. Ini contoh survivor MG yang berhasil, ini bisa untuk yang sobat-sobat yang lainnya juga ya, sobat-sobat dari Muardi dan penyintas autoimun yang lain. Baik autoimun jenis yang bukan myasthenia gravis yang lain. Ini contohnya ada Mbak Tia ini ya. Ini beliaunya kan juga sampai sekarang masih kelihatan seger ya. Bisa disut ini kan ya, seger sekali wajahnya ya. Masih seger sekali, dan beliau ini kan hidup dengan MG, pengobatan, dan tidak ada kendala apapun, dan insya Allah nanti bulan September ya,
September bisa lulus lah, insya Allah, amin ya. Amin. Dan nanti kan bisa bekerja, terus bisa menikah. Udah punya calon ini? Belum. Belum ada calon. Nanti orang tuanya yang nyariin atau nyari sendiri ya. Tidak apapun, tidak apa-apa. Mungkin mau tanya lagi sama Dokter Pepi yang terkait apa yang dirasakan Mbak Tia selama ini. Mumpung ada Dokter Pepi, silahkan tanya. Sudah, cuma kelemahannya cuma suara aja. Oh, suaranya ya. Nanti kita evaluasi lagi ya. Berarti tidak bisa jadi ketua OSIS lah, ketua OSIS. Iya, Sekarang ketua ketua apanya? BEM ya kalau nanti, BEM. Tidak ya? Sudah setelah tahu kalau MG istirahat total. Ya, Dokter Pepi malah kalau suaranya kecil gini malah enak ya nanti. Kalau punya putranya nggak pernah dimarahi. Iya betul dok. Selama ini aktif di ini ya, apa namanya, komunitas miastenia ya. Iya, aktif. Kalau boleh tahu kegiatannya apa? Kegiatannya paling ada gathering. Gathering. Ya, Nah, nanti tanggal 10 di nah Murni itu juga. jadi nanti menginfokan dok, nanti tanggal Oh iya? 10 Agustus kita akan mengadakan gathering untuk para Di penderita. sini ya? Iya di sini di gedung Nusa Indah. Nusa Indah. Parangkusumo. Nanti bagi para penderita miastenia gravis Iya. silahkan datang kemari, nanti kita akan bersama-sama sharing, curhat, dan ya kita Ketemu bertemu teman-teman. teman-teman. Jangan Oh lupa iya ya. 10 Berarti Agustus. bisa kita live nanti. 10 itu Bisa. hari apa itu ya? Bukan hari Rabu. Sabtu. Oh, Hari Sabtu. Sabtu. Ya paling nggak ngevlog lah. Kita ada vlog-vlog sekarang kan zaman-zaman medsos gitu, harus ngevlog. Bagaimana nanti kemerihan, ya kemerihannya seperti apa kan bisa di ini ya, bisa disampaikan ke teman-temannya semuanya ya. Terus ini karena memang ini hari Rebu, ini memang hari Rebu yang spesial. Kita kedatangan ini survivornya dari Mbak Tia dari MG ya. Mungkin ada Mbak Tia bisa menyampaikan salam-salam untuk temannya ataupun sedikit tips selama ini bagi yang penyintas MG yang lain ataupun bagi penyintas autoimun yang lain ya. Silakan. Agak keras enggak apa-apa ya. Buat teman-teman autoimun khususnya miastenia gravis, cobalah menerima keadaan, percaya kalau takdir Tuhan itu memang yang terbaik. Itu aja. Oh, dan contohnya Mbak Tia sendiri ya, Mbak Tia sendiri ini beliaunya ini bisa mengenali dirinya ya, mengenali dirinya sebagai seorang penyintas autoimun jenis MG ya. Dan beliaunya ini juga masih aktif, masih bisa kuliah, masih bisa aktivitas lainnya, dan insya Allah mau lulus ini bulan September ini mau lulus, sehingga apapun tetap bisa jadi panutan ya, panutan semuanya untuk penyintas autoimun yang lain ya. Jadi autoimun yang lain jangan patah semangat. Memang mungkin ya banyak juga yang Mbak Tia banyak yang mengalami hal seperti ini. Tapi seperti tadi sudah sampaikan Dokter Pepi di awal, kalau ada penyintas autoimun untuk pagi hari ini misalnya miastenia gravis, itu bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang ibaratnya langitnya mau runtuh ya, masa depannya suram, enggak lah insya Allah. Contohnya Mbak Tia pagi hari ini bisa hadir di sini dan bisa memberikan semangat untuk kita semuanya ya, semangat untuk kita semuanya. Kan bukan begitu ya Dokter Pepi ya? Masih punya cita-cita Mbak Tia? Masih. Kira-kira apa cita-citanya besok kalau sudah lulus ke depan? Intinya Mau jadi ibu yang baik ya, terus bisa yang penting berkarya ya, berkarya minimal kan untuk sendiri ya kan, untuk sendiri, untuk keluarganya, membahagiakan kedua orang tuanya, paling setidaknya itu kan, bahwasanya saya itu bisa, Mbak Tia bisa ya, memberikan minimal motivasi untuk diri sendiri, orang tua, keluarga, dan teman-temannya semua ini ya. Ya mungkin ada juga ya, ini Dokter Pepi memang banyak sekali yang penyintas autoimun yang mungkin ya dalam tanda kutip itu belum seberuntung Mbak Tia ya, karena memang sekarang ini yang masih dirawat di rumah sakit ya pokoknya semangat, yang melihat ini semangat, dan pokoknya berdoa ya, berdoa. Kita bisanya cuma berdoa dan nanti berusaha, kita akan berdoa. Semuanya memang ditentukan oleh Allah, tapi apapun contohnya ada Mbak Tia di sini ya. Ini juga dari Mbak Susi Rahmawati ini ada tulisan semangat Mbak Tia ya, ini ada dari Mbak Susi ya. Terus Mbak Harum Nisa ya, Mbak Risa juga ini cemut Mbak ya, bisa memberi ya nih semangat Mbak ya, Mbak Tia ini
Jadi semangat Mbak Tia bisa memberi motivasi untuk yang lain ini. Ya terima kasih semuanya. Terus Kamu pasti bisa. kamu Mbak pasti Tia. bisa Mbak Tia. Lah ini Semangat ada ini. juga ini ya. Jadi memang juga ini dari artis AVI ya, artis AVI kita ya, Dr. Yongki. Ini Mbak Tia semangat ya, juga buat survivor MG yang lain ya, dan seluruh penyintas autoimun dimanapun Anda berada, kalian tidak sendiri, kita bersama ya. Kita bersama bergandengan tangan dan kita pasti bisa ya. Insya Allah bisa semangat, bisa semuanya hidup dengan autoimun ya. Bukan kutukan ya, itu semua mungkin malah rahmat. Ada hikmah di balik itu ya, Dokter Pepi biasanya Iya, seperti pasti itu semua ya. hikmah, ya. Kamu pasti bisa ya. Mungkin ini karena memang sebenarnya kita tuh mau bicara banyak ya ini karena waktunya juga sudah mau habis ya. Mungkin untuk terakhir kali Dokter Pepi bisa menyampaikan untuk yang sobat-sobat di Muardi maupun di penyintas autoimun terkait masalah tips yang terakhir yang mungkin disampaikan Dokter Pepi di pagi hari ini di topik pagi hari MG maupun bisa juga yang lain. Oke. Ya. Untuk sobat Muardi semua, para penyintas autoimun secara umum maupun miastenia gravis khususnya, seperti kita lihat sendiri bahwa seperti Mbak Tia ini, bahwa penyintas autoimun bisa hidup secara normal seperti kita semua. Jadi jangan patah semangat, tetap hidup secara positif dan berpikiran secara positif. Ya, seperti itu. Ya. Untuk Mbak Tia sendiri sekali empat lagi enggak apa-apa ya. Sekali lagi enggak apa-apa, ini yang terakhir ya. Jadi untuk motivasi ini kan dari ini terima kasih Mas Yuda Perdana ini ya. Semangat Mbak Tia ini, terima kasih untuk motivasi dan menjadi inspiratif bagi orang lain ini sudah ada lagi ya. Mungkin dari yang terakhir dari Mbak Tia bisa menyampaikan. Mungkin untuk saudaranya, temannya, penyintas semuanya. Ya, buat teman-teman autoimun tetap semangat. Lalu buat teman-teman saya kuliah khususnya, saya nggak mungkin bisa kuliah sampai semester 8 kalau nggak dibantu teman-teman. Oh iya. Ya, terima kasih semua ini dari Mbak Tia tadi ya, dari teman-temannya juga yang kuliah ini kalau yang ikut ya live ini. Ya, apapun ini Mbak Tia juga menyampaikan terima kasih sekali untuk teman-teman ya, teman-teman kuliahnya yang bisa mensupport ya, mendukung Mbak Tia bisa sampai sejauh ini. Sampai sejauh ini dan insya Allah nanti sebentar lagi mau bisa wisuda dan ya semua bisa senang ya. Akhirnya semuanya bisa ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Dan jadi seperti itu ya. Dan ini yang terakhir dari saya adalah live pagi hari ini dan setiap pagi hari Rebu pagi di acara Secangkir Kopi Hangat atau SKHT ya. Ini bisa dilihat lagi, disaksikan lagi oleh sobat semuanya di FB, Facebooknya maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi Solo ya. Karena memang ini jamnya kan jam sibuk ya, jam kerja jam 9. Jadi enggak usah ragu dan enggak usah kok saya nggak bisa lihat, bisa dilihat ulang ya di Facebook maupun di YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Dan kemudian jangan lupa di like ya, di like dan di subscribe ya, jangan lupa like dan subscribe. Apapun ini kan baik untuk kita semua ya, baik untuk diri kita semuanya di sini maupun dari sobat-sobat Muardi sekalian. Dan jangan lupa nanti kita punya grup komunitasnya WA Autoimun ya. Grup WA komunitas autoimun nanti bisa sobat semuanya ikut di dalamnya ya. Di nomor ya, tolong dicatat ya, nomornya 08 ya, 08222 3593 899 ya. Saya ulangi, ini di grup WA-nya komunitas autoimun nanti bisa ikut gabung bareng dengan kita ya di 08 ya, 08 222 3593 899 ya. Bisa ikut join dengan kita dan nanti kita akan sharing bareng-bareng dengan berbagai macam autoimun. Jadi ini grup WA komunitas autoimun ini memang tidak hanya miastenia gravis saja, banyak. Mau ada dari lupus, mau rheumatoid arthritis, Sjogren dan sebagainya ada di dalamnya. Kita bisa sharing. Tadi sudah sampaikan oleh Mbak Tia bahwasanya kita tidak sendiri, Anda tidak sendiri ya, kita semua ada ya. Kita semua bisa
saling mensupport, saling motivasi, ya kan Mbak Tia ya, seperti itu. Jadi nggak mungkin, insya Allah mungkin. Yang penting kan kita istilahnya itu yakin ya. Nanti kan kita ikhtiar berusaha semuanya. Yang penting Allah kan juga kita tetap berdoa juga, ya kan, seperti itu ya. Mungkin Dokter Pepi ya Mbak Tia, sebenarnya ini kan kita mau kita lanjutkan tapi memang waktu juga ya. Sebenarnya kalau kita bicara ngobrol gini mungkin sampai sore nanti bisa juga ya Mbak Tia ya. Tapi nanti nggak pulang sampai Sragen Intisari, nggak ada kuliah hari ini ya, nggak ada ya. Mungkin untuk acara Cangkir Kopi Hangat di pagi hari ini akan kita cukupkan sekian, dan ini mohon maaf untuk beberapa yang belum kita jawab pertanyaannya karena memang waktunya kita masih sudah sangat mepet ya. Sudah mepet dan nanti bisa dilihat dan bisa menanyakan di komunitas autoimun ya. Anda bisa bertanya lagi di situ. Kemudian terima kasih sekali Dokter Pepi atas kehadirannya dan Mbak Tia ya juga kehadiran di acara Secangkir Kopi Hangat ya, di acara Secangkir Kopi Hangat nih. Bersama saya ya Dr. Agus Susanto, dan kita akan bertemu di setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10 ya. Jadi seperti itu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama Dok. Ya. Terima kasih ya Mbak Tia ya. Terima kasih Mbak Tia ya. Oke. Silakan. Ya. Dan ini kita nanti untuk teman-teman semuanya di Sobat Muardi dan yang penyintas autoimun, pada pagi hari ini kita akan memang agak spesial di Cangkir Kopi Hangat pagi hari ini. Kita spesial sekali. Spesial dalam rangka adalah tanggal 23 Juli kemarin. Ini adalah merupakan acara World Sjogren Day ya, World Sjogren Day, di mana hari Sjogren sedunia ya, ada diluncurkan dan ada yayasannya ya. Makanya untuk pagi hari ini kan saya juga memakai Sjogren Syndrome. Ini acara memang agak ya spesial sekali karena saya juga akan mengundang bintang tamu dan bintang narasumber yang juga sangat-sangat hebat. Kalau ini sih dia pinter nyanyi, sama dengan ya mirip-mirip dengan saya lah, bisa nyanyi lah ya. Saya juga ya nggak kalah lah sebenarnya. Dengan nanti kita lihat, kita datangkan narasumber kita. Sebenarnya bintang tamu bukan narasumber ini ya. Jadi acara di pagi hari ini kita akan membahas masalah Sjogren Syndrome, tapi istilahnya untuk yang World Sjogren Day-nya ya. Kita akan merayakan dan akan kita undang ya. Kita undang Ketua Yayasan Sjogren Syndrome Indonesia ya, kita undang. Namanya sudah nggak ya, saja juga mungkin agak lupa namanya siapa ya. Dokter Wargit ya, Dokter Yongki. Silakan Dokter Yongki. Ya, insyaallah. Dokter Yongki ini ya, Dokter Yongki. Ya, kakak beradik lah, sama-sama. Silakan Dokter. Kakak beradik 11 banding 100 ya. Oh, 11 banding 100. Nah, jadi seperti itu. Gimana Dokter Yongki? Dokter Yongki nih, kalau saya manggilnya Dokter Yongki kan, lihat kan, dia sama ya, mirip ya. Kakak adik lah. Kakak adik lah. Beda kecamatan. Beda kecamatan, kelurahannya jauh. Iya, ini memang acara kita, acara di Cangkir Kopi Hangat pagi hari ini kita sangat spesial karena memang kita kebetulan yang kemarin kan sehari sebelumnya ya Dokter Yongki kan kita ada World Sjogren Day ya. Ya, makanya saya dengan Dokter Yongki memakai baju yang sama ini. Bajunya sama, sama, wajahnya ya agak-agak mirip ya. Jadi gimana Dokter Yongki? Ini masalah untuk yang World Sjogren Day ini. Ya, ini kan Dokter Yongki saya kenalkan dulu ini beliau ini sebagai Ketua Yayasan Sjogren Syndrome Indonesia ya. Jadi ini kita akan membahas mengenai Sjogren Syndrome, terutama untuk masalah hari lahirnya ini. Gimana Dokter Yongki bisa menyampaikan? Ya, terima kasih Dokter Agus Joko. Jadi memang betul 23 Juli ya, kemarin kita bertepatan dengan World Sjogren Day ya. World Sjogren Day itu kita peringati setiap tahun karena memang di sini kita di yayasan ini punya visi dan misi, salah satunya adalah kita mengkampanyekan apa itu Sjogren. Gitu, apa itu Sjogren? Nah, mungkin bisa tanyakan, Sjogren itu apa sih? Kan begitu. Mungkin dari Sobat Muardi maupun dari kalau penyintas autoimun mungkin sudah banyak yang tahu ya. Tapi untuk yang bagi Sobat Muardi mungkin belum tahu nih Dokter Yongki. Mungkin bisa nyampaikan Dokter Yongki. Ya, jadi Sjogren itu adalah salah satu, Dok. Salah satu ya, dari sekian banyak penyakit autoimun. Ya, jadi penyakit autoimun yang sifatnya sistemik atau menyeluruh. Ya, jadi memang kita banyak penyakit autoimun, ada sekitar lebih dari 150. Ya, 50-an ya. Dan salah satunya ini adalah Sjogren ya, atau Sjogren Syndrome. Dan memang di Indonesia barangkali ya, di Indonesia memang untuk data Sjogren ini memang
masih sedikit, ya masih sedikit. Itu bisa karena memang perlu pemeriksaan yang memang harus dipelajari khusus dok ya, karena memang sebetulnya banyak dok, gitu. Sebetulnya banyak, cuman hanya karena memang ada beberapa yang mungkin belum aware barangkali, dan itu adalah tugas kita untuk lebih memasyarakatkan ya, mengkampanyekan lebih tentang misalnya gejala-gejalanya sebenarnya simpel dok, bisa dimulai dari mata dokter, dari mata ya, mata kita kadang ngerasa nih, misalnya mata terasa kok apa seperti berpasir, seperti kelilipan, seperti ada benda, seperti kering, dan itu dirasakan terus-terusan dan berulang-ulang terus. Nah itu bisa jadi dia adalah salah satu gejala dari Sjogren. Sebetulnya ada triasnya dok. Ada trias ya. Mata. Itu kemudian mulut. Nah itu mulut juga. Matanya tadi kayak mengganjal ya, kayak kelilipan. Terus kayak ada pasirnya. Yang kedua mulut. Kadang kalau mulut kita tuh terasa kering sekali, sering mengecap ya. Nah itu perlu kita waspadai, minimal itu dulu ya. Kita waspadai. Apakah ini merupakan gejala dari Sjogren syndrome ya? Itu. Dan yang ketiga itu adalah biasanya cairan-cairan tubuh dok. Cairan tubuh biasanya untuk yang wanita dia cairannya kering. Oh kering gitu. Gitu juga. Ini gimana? Ini yang sering terkena siapa ini Dokter Yongki? Yang sering terkena Sjogren ini biasanya? Ya, biasanya memang kita sama dok ya, untuk penyakit autoimun ya. Memang untuk Sjogren ini wanita. Ya, wanita itu lebih banyak daripada wanita semua ya. Wanita ya. 8-9 banding 1. 9 banding 1 ya. Dan satu lagi dok, hebatnya di luar negeri, ya bukan hebat sih sebetulnya. Di luar negeri, itu angka penyakit atau angka autoimun tertinggi itu adalah Sjogren. Sjogren, ya. Gitu. Jadi memang ya kita masih melihat bahwa apakah memang di Indonesia ini sebetulnya juga lebih banyak, atau memang pola rasnya mungkin berbeda. Nah itu memang masih menjadi masih menjadi sebuah bahan kita lah ibaratnya gitu. Kita karena memang banyak kendala terkait data dokter. Ada memang beliau ini sudah memiliki Sjogren tapi kurang berkenan untuk melaporkan data terkait privacy dokter ya. Ada juga memang dia mau bergabung dengan kita di yayasan tapi mungkin belum bisa aktif. Ada juga yang memang sudah bergabung dengan kita tapi dan alhamdulillah aktif sekali. Nah itu memang kita perlu sekali teman-teman penyintas yang survivor ya, yang ikut mengkampanyekan hal tersebut ya. Gitu. Jadi emang inilah. Memang ada yayasannya ya dokter ya? Yayasannya ada. Oh, ada dan yayasannya. Memang, saat ini posisi kita yayasan ini ya sedang berkembang dok ya. Sedang berkembang dan kita memang sejujurnya nih masih kekurangan tenaga. Ya, masih kurang tenaga. Ini mungkin dari penyintas ada yang teman-teman. Kita masih kekurangan, kita membutuhkan volunteer. Ya. Volunteernya. Sangat-sangat kita butuhkan untuk, dan kalau bisa memang seluruh Indonesia itu lebih bagus. Ya, volunteer di seluruh Indonesia untuk mengembangkan yayasan ini, di mana tujuannya salah satunya adalah memfokuskan khusus di Sjogren ini. Gitu, karena memang dari data-data itu cukup banyak di Amerika sekitar 2,5 juta. Jadi 2,5 juta ya, sangat banyak dan memang angka paling tinggi itu. Dan satu lagi. Untuk Sjogren ini ada yang memang dia murni sika simptom atau hanya gejala tadi ya, mata, mulut, atau memang dia itu overlap. Overlap itu gimana? Kan overlap nyalip maksudnya. Beda. Overlap itu kayak balapan motor itu. Nah, nyalip itu. Valentino Rossi ya, nyalip. Nah, itu overlap itu dong. Overlap ya. Ya, jadi overlap itu adalah dia punya autoimun. Ya. Contohnya mungkin lupus atau RA, rheumatoid arthritis, dan dia juga ada Sjogren. Dan itu dari penelitian dunia ya. Awalnya dia kena RA dulu dok, nanti kemudian sejalan-jalan kemudian dia dapat Sjogren. Atau kebalikannya, dia Sjogren dulu nih, nanti sejalan dengan waktu dia RA. Ada RA juga. Jadi memang tidak sendiri itu bisa diartikan banyak. Tidak sendiri kita dan teman-teman itu ya, kita tidak sendiri. Memang autoimun biasanya cara sendirian juga. Cara sendirian, iya biasanya bareng-bareng. Harus lihat juga, misalnya gini, dia ada lupus, dia ada RA. Ternyata kita harus lihat juga nih, ada Sjogren atau tidak. Gitu. Kalau dia ada Sjogren, karena treatmentnya akan berbeda, atau mungkin MG dan lain sebagainya. Treatmentnya akan berbeda. Mata kering, ada treatmentnya khusus. Mulutnya kering, giginya pun ada khusus dong, karies dan lain sebagainya. Itu ada perawatannya khusus. Kita kadang pakai tetes mata yang artifisial dan sebagainya. Itu perlu sekali. Jadi memang ya khusus ya. Jadi ada tata laksana khusus. Karena beda dengan lupus. Kalau lupus murni, dia biasanya memang mungkin tidak ada gejala, mungkin mata kering. Kalau dia ada overlap dengan Sjogren, nah kita treatnya khusus.
Oh ya, jadi seperti itu ya, sobat semuanya. Ini sebenarnya Dokter Yongki ini ada yang tanya tapi dari Facebook. Ini sebenarnya bahas MG nih sebenarnya, tapi tidak apa-apa. MG ya, ini dari kita sapa dulu Mbak Erlina ya. Ini sebelumnya ya Mbak Erlina, ini kan kita pagi hari ini membahas masalah ya tadi MG ya. Sekarang kita ada untuk Sjogren ya, World Sjogren Day ya sebenarnya. Dan kesempatan yang kedua ini di Secangkir Kopi Hangat kita akan menyampaikan ke sobat-sobat Muardi semuanya ya, bahwasanya autoimun yang lain itu yang ada adalah tadi sudah sampaikan Dokter Yongki dengan sangat jelas, dan ternyata jumlahnya itu sangat besar. Kalau di dunia itu memang Sjogren itu mendominasi bagian atas ya, kasta teratas untuk autoimun biasanya. Jadi tadi udah tidak mungkin dia ada autoimun itu sendiri, autoimun ada berbarengan ya. Coba nanti dari Mbak Erina ya, tadi assalamualaikum ya, waalaikumsalam nih ya. Saya mau tanya, semenjak divonis MG berat badan saya kok makin turun ya dokter, dari 65 kilo sekarang 43 kilo. Tapi alhamdulillah ini biasanya kalau perempuan kan malah turun malah seneng ya. Diet, nah dietnya berhasil nih ya. Alhamdulillah saya bisa beraktivitas sebagai guru. Apa yang harus saya lakukan agar berat badan saya bertambah? Atau apakah ada penyakit lain yang membuat berat badan saya berkurang semakin hari, terus saya harus konsultasi ke dokter bagian apa? Terima kasih. Ya, waalaikumsalam. Ya, mungkin Dokter Yongki mau jawab atau gimana? Mau kita? Ya, monggo dokter jawab. Ya, jadi gini. Jadi untuk yang MG ya, MG sebenarnya kan seperti penyakit penyintas autoimun yang lain. Ini kan efeknya tetap bisa juga, walaupun dia itu lokal ya, lokal dikena di otot-otot. MG kan mengenai khas di otot ya. Tapi apapun kan karena ototnya yang terkena, kita aktivitas untuk makan ya, untuk aktivitas lain otomatis kan akan berkurang. Selain mungkin Mbak Herlina ini ya, saya harapkan tetap nantinya ya konsultasi lah. Kita akan evaluasi apakah Mbak Herlina itu punya penyakit yang lain ya, kebagian penyakit dalam ya, itu saran saya tetap akan kita evaluasi. Yang tersering mungkin Mbak Herlina ada penyakit, kalau yang sering diturunkan salah satunya adalah diabetes mellitus ya, atau mungkin memiliki gangguan di hatinya atau di ginjalnya ya, kita evaluasi dulu ya. Ataukah mungkin memang ada penyakit yang lain, gondok, kelenjar gondok. Karena tadi udah sampaikan Dokter Yongki, autoimun itu jarang berdiri sendiri ya. Autoimun itu biasanya ada satu atau dua. Kalau ada MG seperti ini, kemungkinan gondoknya terkena itu juga masih mungkin. Kalau gondoknya terkena, itu bisa mengakibatkan badan itu walaupun kita makan banyak, berat badan akan turun terus ya, Dokter Yongki. Saya seperti itu. Makanya yang lebih bagus adalah kita evaluasi dulu ya Mbak Herina. Dan sebenarnya kan kalau ini kan yang diminta oleh perempuan biasanya kan gitu. Perempuan kan, dok bagaimana sih berat badan saya biar turun, kan gitu. Nggak ada yang tanya, dok bagaimana sih berat badan saya biar tambah. Nggak ada seperti itu biasanya. Ya gitu ya, sebaiknya kontrol dulu dari Mbak Herina. Dan ini dari Mbak Ina Monalisa nih, selamat pagi dokter, saya divonis autoimun 4 tahun yang lalu. Tetapi saya nggak jelas autoimun apa. Sampai hari ini saya masih kontrol setiap 6 bulan sekali. Saya dari apa di Saya di tiroid. Oh, di tiroid. Sudah lama, iya. Apakah? Tiroidnya 12. Ini. Ya, selamat pagi Mbak Ina Monalisa, ini dari mana ini? Silahkan sampaikan Kalau kita kan. namanya Mona Lisa itu berarti Apa dari ini ya? dari mana? Mona Lisa. Mona Lisa dari mana gitu kan? Monalisa dari itu, dari Italia. Italia. Tapi kok bisa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Oh ya, ini sobat juga dokter Yongki ya, perlu kita sampaikan acara Secangkir Kopi Hangat ini tidak cuma di Indonesia saja, ini ada beberapa yang melihat dari luar negeri. Jadi memang ada yang mungkin dari Malaysia, dari ya kemarin ada juga yang dari luar negeri yang bisa ikut gabung dengan kita. Ya. Cuman memang kita pakai bahasanya Indonesia, kapan-kapan mungkin suatu saat Secangkir Kopi in English maybe ya. Khusus bahasa Inggris atau Khusus bahasa Inggris? Jawa juga bisa? Bahasa Jawa juga bisa. Bahasa Sunda, tergantung nanti ya. Tergantung Bahasa permintaan mau Kalimantan apa. nanti. Iya, Kalimantan saya dapat. Kan. Jadi gitu ya. Kalau untuk setiap hari kontrol tetap apapun ya harus dievaluasi ya. Ini dievaluasi dulu, dievaluasi. Karena kan kita taunya ya, gondok itu nomor satu adalah dievaluasi fungsi gondoknya dulu. Fungsi gondoknya itu bagaimana? Itu nomor satu. Nomor dua adalah kita lihat, kita evaluasi gondoknya itu membesar satu atau dua atau berapa, dan pembesarannya bagaimana, itu harus dievaluasi semuanya dulu ya. Dan nomor tiga adalah dilihat pembesarannya itu bagian dari suatu yang dalam tanda kutip itu jinak atau ganas ya, karena berbeda, perlakuannya berbeda ya.
Makanya nanti itu tetap harus dievaluasi. Autoimun itu bisa juga tadi sudah saya sampaikan di awal bisa mengenai gondok. MG pun bisa kena gondoknya juga. Ya, keren namanya salah satunya adalah tiroiditis Hashimoto. Itu bisa yang gondok yang terkena dengan kadar hormon yang menurun drastis. Tapi bisa juga dia kena namanya Graves' disease. Gondok dengan kadar hormon tiroidnya tinggi, ya. Jadi bisa dua-duanya. Jadi seorang MG pun juga bisa. MG dengan tiroid itu bisa macam-macam, ya. Jadi sebaiknya kontrol dulu. Evaluasinya bertahap. Makanya nanti di sini saya belum bisa menyampaikan apapun dioperasi enggak. Nanti evaluasi dulu semuanya. Kalau memang ini memang harus dioperasi, kita operasi. Tapi kalau enggak, ya berarti tidak bisa dioperasi, tidak dioperasi. Jadi seperti itu ya, baik kontrol, ya. Abang Dok, jadi ini ngobrol masalah Sjogren Dok. Iya. Jadi Sjogren itu ditemukan oleh dokter spesialis mata, dokter. Oh iya. Namanya Dokter Hendrik Sjogren. Orang mana kira-kira? Jelas bukan orang Jawa nih kayaknya. Yang jelas bukan dari Jaten. Dari mana? Juga bukan dari Pajar Indah. Iya, bukan Pajar Indah. Yang jelas bukan Dok ya. Oh, bukan jelas bukan namanya aja pakai O-nya aja pakai dul dua itu ya. Mungkin Udah ada ininya. Oh, ini ada nih. Ya. Ini bisa dilihat ini kan Nanti ada mungkin namanya tulisannya. bisa ganti, Dok. Iya. Dokter nanti mungkin dokter menemukan apa gitu. Oh iya, Dokter nanti ada Agus Sjogren nanti. Oh iya, Oke, pokoknya yang lain. Ya, Jadi Dokter itu Yongki. ditemukan oleh dokter spesialis mata dari Swedia, Dok. Jadi memang saya gambarkan bahwa dia itu Sjogren ya menyerang kelenjar eksokrin yang menghasilkan atau memproduksi air liur dan air mata. Intinya itu. Jadi memang dokter mata tuh waktu itu mengamati meneliti itu udah tahun lama, Dok. 1800 atau 1980-an. Wih, berarti lama sekali ya? Sudah lama sekali. Sjogren itu sudah lama sekali. Jadi memang berjalan waktu, ya di Indonesia memang karena data dan kendala dan lain sebagainya memang perlu kita edukasi lebih. Jadi kita memang masih membutuhkan teman-teman dari dokter, ya, baik dokter spesialis, dokter umum, bahkan volunteer juga untuk bergabung bersama kita, Dok. Ya. Bisa di WA grup autoimun dulu, enggak apa-apa, Dok. Iya. Di 08 tadi mungkin bisa gabung di nomor itu. Ya. Untuk jika pemirsa atau baik itu silahkan dari mana saja ya, maksud dari dokter atau syukur dari dokter spesialis yang ingin bergabung dengan kita di WA grup autoimun di 08 222 359 3899. Nanti silakan add di WA tersebut. Nanti kalau kita butuh sekali, semakin banyak teman, semakin banyak yang support di Yayasan Sjogren ini, kita sangat senang. Yeah. Karena pada prinsipnya kita tidak ingin sendiri. Kita tidak ingin sebenarnya bergerak ini berat ya. Jadi memang harus semua nih dari Aceh sampai Papua kita ingin lebih banyak orang, lebih baik ya. Jadi tidak wah sendiri itu enggak lah, kita pengennya bareng-bareng dan semakin banyak semakin senang. Iya, kan tadi seperti tadi banyak orang tuh malah tujuan kita gitu, jadi tidak malah sendiri terpisah-pisah itu enggak. Kita pengen semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang berkampanyekan, semakin banyak mungkin nanti cabang-cabang di seluruh Indonesia kita tambah senang, senang, itu aja. Itu malah harapan kita. Ya, saling memberi motivasi. Seperti tadi yang pertama Dokter yang dari Survivor dari MG tadi, Mbak Tia tadi sudah memberikan motivasi yang sangat bagus ya. Tadi ternyata ini Mbak Erlina Saragih tadi dari Pematang Siantar nih, Sumatera Utara ya. Dari Pematang Siantar, selamat pagi ya, Sumatera Utara ya. Sumatera Utara. Ini bahasanya apa nih Mbak Erlina? Yang jelas saya pernah naik sepeda motor di di Pulau Samosir. Naik sepeda motor di Pulau Samosir? Iya, pinjam di Pulau Samosir. Bentar, ini dokter aku juga sehat ya? Naik sepeda motor di pulau ini gimana maksudnya? Di pulau. Berenang maksudnya gimana ya? Naik perahu. Naik perahu, kemudian di sana kan terus pinjam sepeda motor. Sepeda motornya naik di perahu. Gitu, Dok. Ini belum ngopi nih. Oh iya, silakan. Iya, silakan. Ini kan acara kita sanggar kopi dan kita memang untuk yang sesi 2 ini memang kita ngobrol santai ini dengan Dokter Yongki. Dan tadi Dokter Yongki tadi kan belum menyampaikan juga. Ini dari rekan-rekan dari IASI terutama atau dari penyintas autoimun dari Sjogren kok belum ada yang komentar nih. Oh, iya. Mungkin Dokter Yongki bisa menyampaikan sekelumit mengenai Yayasan Sjogren Syndrome Indonesia. Yayasan Sjogren Syndrome Indonesia sendiri untuk saat ini sudah beranggotakan kurang lebih 400-an. 400-an ya? Sekitar 400-an. Itu sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dan memang saat ini yang paling banyak di Jakarta. Saat ini. Dan memang kita benar-benar membutuhkan atau mungkin teman-teman ada yang tahu tentang oh iya nih saya ada diagnosisnya Sjogren. Sjogren. Silahkan
nanti bisa lewat tadi ya grup WA autoimun dulu untuk bisa bergabung bersama kita di Yayasan Sjogren, atau nanti langsung dengan kita ada juga di Facebook, di Instagram, untuk ketik aja Yayasan Sjogren Syndrome Indonesia atau YASI ya. Nanti di situ akan muncul ya, nanti tinggal kalau mau bergabung kita sangat senang ya. Dan program kita ke depan juga ada beberapa program ya, salah satunya adalah gathering ya. Gathering kemarin sudah kita lakukan, kebetulan kita kedatangan tamu seperti yang sangat support kita, salah satunya adalah Bang Odi Agam. Oh, Bang Odi Agam. Mungkin pada tahu ya? Penyanyi ya sangat luar biasa. Ya, dengan saya kan udah Odi lah. Ya 11 banding 100 lah. Ya, 11. Ya, Bang Odi Agam. Kemarin juga ada Kang Ikang Fauzi. Oh, ya. Ikang Fauzi kemarin juga ikut datang ya, hadir waktu di Bogor ya, acara di Bogor ya. Sempat saya waktu ngobrol-ngobrol dengan Indra Bekti juga, dia juga sangat support ya sama autoimun ya, mungkin dengan Sjogren syndrome juga. Jadi intinya bahwa kita sangat membutuhkan teman-teman dari manapun juga yang ingin ikut bergabung. Alhamdulillah senang sekali, gitu, sangat senang gitu. Intinya bahwa prinsipnya adalah kita tidak ingin sendiri, saya tidak ingin sendirian gitu. Jadi inginnya kita sama-sama, bareng-bareng, semakin senang ya, betul sekali. Semakin banyak dokter spesialis yang bergabung, semakin senang. Saya semakin senang ya. Semakin senang. Betul. Jadi ada dokter ini, semakin ramai semakin sip. Jadi tidak hanya dokter ini toh, itu enggak lah, saya enggak. Pokoknya itu semakin jelas, banyak, semakin senang. Intinya itu aja, ya. Terus ini Dokter Yogi, apa keuntungan ikut ini anggota YASI ini? Ya tentunya nanti kita sedang kembangkan juga untuk program diskon laboratorium. Oh ya. Nanti kita diskon dengan salah satu ada laboratorium. Itu sudah jalan nggak ya Dokter Yogi? Sudah jalan ya, untuk yang penyintas semuanya ya. Jadi yayasan itu kan kalau ikut ini sudah punya diskon itu 10% kayaknya itu. Ya, 10% ya. Nanti juga ini Dok, nanti kita harapkan nanti ada dokter-dokter spesialis mata, dokter spesialis kulit dan semuanya ya yang tergabung ini. Jadi kita bisa mengarahkan Dok. Misalnya, saya ada Sjogren syndrome, di mana? Di Aceh. Nah, kita sudah punya yang memang dokter itu juga concern dalam hal ini. Jadi nantinya targetnya ke sana. Seluruh Indonesia, ini konteksnya gitu. Jadi, dokter ini, karena kan bagaimanapun juga perlu ada kekhususan barangkali ya, seminat untuk memang paham betul tentang autoimun ini. Iya, jadi itu tadi sudah sampai Dokter Yogi, dan kita berdua dari divisi ini alergi imunologi ya. Saya dengan Dokter Yogi kan memang untuk di Solo ya, kita berdua, di Jawa Tengah berdua nih. Di Jawa Tengah cuma kita berdua. Dan saya senang juga, tadi sudah sampaikan Dokter Yogi, kalau semakin banyak yang itu satu semakin senang ya. Tidak apa-apa, autoimun terlalu luas untuk kita berdua, terlalu luas ya. Bagi saya, karena saya ya sendiri terutama ya, itu ngatasi satu autoimun itu sulit untuk seorang diri. Itu harus berbagai macam, kita komprehensif lah bareng-bareng ya, dengan bagian lain. Semakin banyak semakin baik ya Dokter Yogi ya. Tidak terus malah, nanti gimana sih, saya nggak ada gimana, enggak. Semakin banyak semakin baik. Enggak apa-apa, mau datang lagi saya senang juga, mau ikut gabung kita berdua saya senang ya. Kalau mau ada dokter spesialis mungkin ini yang menyiap ini ya. Ada pertanyaan juga Dok. Apa nih? Dari Dina loh. Pagi Dok, apakah colitis termasuk autoimun? Oh, ini dari Mbak Dina Nurdiana ya, selamat pagi ya. Apa colitis termasuk dalam autoimun? Ya Mbak Dina, selamat pagi ya. Colitis salah satu. Jadi gini, colitis memang terbagi ya. Ada yang terbagian dalam bagian dari autoimun, ada yang enggak ya. Colitis. Yang jelas adalah tetap kita evaluasi dulu ya. Memang ada dua. Ada yang autoimun, ada yang enggak. Itu dulu ya, dibagi dua dulu ya, termasuk. Makanya untuk jelasnya saran saya adalah dievaluasi dulu ya. Evaluasi dulu, bisa datang, nanti kita akan lihat. Sebenarnya nanti kan akan kita tanya gejalanya segala macam. Karena soalnya untuk di sini mungkin enggak mungkin ya Dokter yang jelas ya. Terus ini dari Mbak Ina Monalisa nih. Dari Italia. Terima kasih dokter penjelasannya. Sudah beberapa kali saya melakukan tes tiroid, tapi hasilnya negatif. Itu yang saya heran. Tidak terlalu besar, tapi secara kosmetik kelihatan besar. Maaf. Saya asli Jogja. Oh, di Bali. Tinggal di Bali sekarang? Saya asli Jogja, tinggalnya di Bali. Oh ya, cara ngomongnya gitu ya. Jogja. Asli Jogja. Oh Jogja, tapi tinggalnya di Bali. Ya gitu Mbak Ina. Jadi bagus ini memang dari Mbak Ina Monalisa ya. Jadi gitu, tetap kalau saran saya tetap Mbak Ina. Jadi berarti gini, kalau tes tiroid, saya kira bukan hasilnya negatif, tidak ada hasil negatif. Hasilnya adalah kadar hormonnya gondok atau tiroid itu normal, bukan negatif. Nah kalau negatif ya tidak hidup, manusia nggak hidup, tetap ada, ya tetap ada hasilnya. Saya kira yang dimaksud adalah hasilnya normal. Nah kalau hasil normal seperti tadi saya sampaikan, evaluasi lagi.
biopsi maupun dengan di USG. Kita nanti lihat ya di USG awalnya di USG baru kita biopsi. Jadi kita lihat untuk itu. Nah, kalau memang tidak ada suatu keganasan, bukan suatu cancer ya, suatu yang ibaratnya itu dia bisa menyebar, itu secara kosmetik kalau kadar hormonnya normal itu bisa dioperasi, gitu loh Mas Anas ya. Tapi apapun tetap kita evaluasi dulu lah ya. Kalau saya bilang di sini, sampaikan di sini langsung operasi, kan saya belum pernah lihat. Tetap apapun dievaluasi oleh dokter yang berkompeten dalam bidangnya, dievaluasi dulu. Oh ternyata memang ini saat ini bisa melakukan operasi, ya itu baru kita operasi. Atau memang tidak boleh operasi, tidak usah, ya. Jadi seperti itu ya Mbak Ina Monalisa yang tinggal Sekojugjo, tinggalnya di Bali. Ya, Bali, ya, nah, gitu ya. Ada lagi. Wah ini waktunya udah habis kita sebenarnya, ya. Satu ini Mbak Uci Dewi ya. Lagi dokter kenapa kulit kakek? Wah, kakeknya berarti? Ya awalnya merah-merah terus mudah sekali lecet. Ya dok kenapa ya? Sebentar, ini kakeknya umur berapa dulu? Kalau umurnya itu sudah maaf ya, sudah 80 tahun ke atas ya wajar lah kalau segitu ya. Kalau kakeknya misalnya ya sudah segitu. Banyak faktor yang mempengaruhinya ya. Yang jelas kalau semakin tua, intinya gini aja, ini untuk sobat semuanya ya. Orang kalau semakin tua, fungsi organ itu semua akan menurun. Organ itu banyak, kulit kan termasuk juga ya, kulit. Berarti elastisitas kulit juga ikut menurun, ketebalan kulit juga ikut menipis, ya. Terus struktur kolagennya juga ikut menipis. Makanya kan kalau orang tua kan tidak elastis lagi, mengkeret ya, mengkeret ataupun kulitnya kan jadi lebih kering, ya. Makanya kalau orang tua itu lebih mudah ya tadi, mudah lecet, mudah luka. Kalau luka sulit sembuh. Karena luka apa? Di hati dong. Luka di hati sulit sembuh. Kayaknya pengalaman pribadi. Penggemar Tito Sumarsono. Oh ya Tito Sumarsono. Aduh, Tuhan tolonglah ya. Penggemar lagu Melo ya, Joko ya. Kan menyatakan bahasanya masih muda. Kalau orang muda kan. Satu lagi dok, tadi dokter mungkin lupa menanyakan. Apa? Kakeknya umur berapa? Lah kalau dokter Agus Joko juga bisa kakek, umur 45 kan? Kakek juga. 35. Saya dengan dokter Yogi kan undi nih, selisihnya paling ya 1-2 tahun. Tak kali berapa gitu maksudnya. Mungkin itu ya dokter Yogi, karena waktunya udah habis. Ini untuk rekaman ini pokoknya saya ulang lagi ya. Rekaman di acara Secangkir Kopi Hangat atau SKHT setiap hari Rabu ini bisa dilihat lagi di Facebook maupun di YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Mardi, dan jangan lupa di like dan di subscribe. Jangan cuma dilihat, subscribe juga ya, di like ya, di like. Kemudian ikut grupnya WA Komunitas Autoimun tadi sudah saya sampaikan di awal. Dan sebelum kita akhiri ini, sebelum saya akhiri ini satu tips dari Dr. Yongki, dan kedua kali ucapan mungkin untuk Sjogren ini, kan World Sjogren Day ini ya. Silakan Dr. Yongki. Tips dari saya adalah, jika Anda sudah mulai merasakan lelah, beristirahatlah. Jangan forsir tenaga Anda, jangan mudah stres, dan berbahagialah. Benar itu tadi saya sampaikan sejak awal, berbahagialah. Ya. Dan satu lagi dokter, untuk dalam rangka kita ya, World Sjogren Day 23 Juli yang kita peringati satu hari yang kemarin ya. Ya. Mudah-mudahan ke depan teman-teman penyintas Sjogren Syndrome di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, bisa mendapatkan kesehatan ya, tentunya remisi itu ya, remisi kebaikan, dan tentunya manfaat yang besar ya. Barangkali teman-teman penyintas Sjogren di seluruh Indonesia, seperti kita sudah kenal ada Cik Kim ya, Kim Erli, Kim Evili, kemudian ada Mbak Nia, ada Bu Yenel ya. Itu adalah sahabat-sahabat dan saudara-saudara yang saya kenal juga, Mbak Tika dan Tina, Tina. Itu tergabung di kembar urusan kita. Itu adalah sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang sangat hebat, luar biasa. Dan juga satu lagi, Kesia. Oh iya. Kesia Yamamoto ya. Ya betul, seorang hebat penyintas yang penyintas semua yang hebat. Tentunya saya ingin teman-teman penyintas baik Sjogren ataupun autoimun jenis yang lain tetap semangat dan tetap memberikan manfaat ya buat saudara-saudara lainnya. Semangat itu bisa berwujud nanti memberikan motivasi ya, memberikan kekuatan buat lingkungan di sekeliling kita. Yang pasti semoga bermanfaat, tetap bersatu, tetap bersama, kita semua bersaudara. Kita punya misi dan misi yang besar, yang sangat besar. Oleh karena itu kita butuh kebersamaan, kekuatan untuk terus membangun Yayasan Sjogren Syndrome Indonesia ini.
ya tentunya bersama dengan yayasan yang lain. Terima kasih. Ya, bekerja sama, saling memberi motivasi. Ya, dah, Dr. Yongki, berbahagialah. Ya, yang penting berbahagialah. Ya, Jangan mudah stres dan berbahagialah. Ya. Kok saya jadi stres akhirnya ini malah? gitu ya. Karena Dr. Yongki jadi stres. Ya, tidak menyangka kita waktunya kita sudah habis ya Dr. Yongki. Sebenarnya kalau kita sebenarnya ngobrol sampai sore bisa juga ya. Tapi capek juga ya. Kita nggak kerja nanti malah dimarahi juga ya. Mungkin untuk acara di pagi hari ini di Secangkir Kopi Hangat kita akhiri sampai sekarang dan kita insya Allah bertemu di hari Rabu minggu depan. Kita Dalam mungkin hari kondisi Rabu yang depan, sehat walafiat. ya minggu depan kita ada topik ini sekalian saya bocorkan mengenai Seluk-Beluk Sjogren ya, Sjogren Syndrome. Untuk hari Rabu depan dengan nanti mungkin kita bisa berdua lagi dan bisa request minta lagu apa boleh. Nanti yang nyanyi yang jelas bukan saya. Ya pasti ya. Dan juga bukan saya. Ya, mungkin dari kita cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secangkir Kopi Hangat. Ya.